Dunia penuh keajaiban, hidup penuh dengan kegaiban. Engkau hanya perlu membiasakan diri untuk larut di dalamnya, sembari menunggu firasatmu menjadi semakin tajam apabila dirimu memang benar-benar menginginkannya. Seperti sebatang lilin yang tak akan mau menyala dengan tanpa menyulut api pada sumbunya. Begitupun seorang manusia, dia akan mampu berkiprah dalam kehidupan sebagaimana mestinya, hanya apabila dia memiliki semangat dalam dirinya. Rasa cinta, itulah yang akan membangkitkannya. Sejak cinta tumbuh bersemi di dalam dadamu, tak peduli masih atau sudah berapapun usiamu, semangat, kebijaksanaan, kearifan, dan bahkan kecerobohan pada keangkara murkaan akan tumbuh bersama, campur aduk di dalam hati dan jiwamu. Itulah titik awal di mana langkah yang akan kau jejak mulai masuk pada alam kedewasaan. Kebangkitan yang dengan sadar kau upayakan itu tidak akan merubah siapa dirimu sebenarnya, namun akan membuang segala hal dalam dirimu akan siapapun yang telah mengikismu untuk tidak menjadi dirimu yang sebenarnya. Kesadaran diri dimulai dalam dirimu sendiri, walau terkadang berawal dari teladan yang ditunjukkan orang lain. Apabila ilmu pengetahuan tinggi yang kau kuasai tidak sepadan dengan spiritual yang kau fahami, kamu akan jauh dari jalan Tuhan. Jika spiritual yang kau geluti tak sepadan dengan ilmu pengetahuan yang kau fahami, kamu akan jadi orang sok suci yang hanya merasa benar sendiri. Hingga engkau mencapai pemahaman spiritual untuk mengerti tentang siapa dirimu yang sebenarnya. Seseorang tidak harus selalu memahami dengan matang akan ajaran satu agama. Cukuplah dengan sifat kebersihan hati dan pikiran jernih. Niscaya siapapun akan mampu menjadi kendali bagi dirinya sendiri. Engkau boleh saja hidup dengan hanya pada sisi dari dalam dirimu sendiri, namun kau juga harus tumbuh dengan sisi di luar dirimu. Seorang guru hanya akan dapat menancapkan pengetahuan spiritual sebatas yang bisa engkau mengerti. Selebihnya, jiwamu sendirilah yang harus menghendaki untuk mencapainya. Ketika seseorang melakukan suatu kebaikan bagi orang lain, tanpa disadari, dia telah mengobati kebekuan dalam dirinya sendiri. Spiritualitas hanya akan dapat dicapai oleh kepuasan dalam mengisi kehampaan jiwa. Hati yang bersih akan selalu menemukan kedamaiannya bila menyaksikan kebahagiaan orang lain yang diupayakan oleh dirinya. Kemiskinan tidak akan pernah menjatuhkan martabat seseorang ke titik nadir kehidupan, melainkan pada satu puncak kemuliaan dari seseorang, sementara dirinya lupa akan batas waktu di mana dia akan mengalami kejatuhan. Sedangkan yang ada dalam benaknya
hanyalah bagaimana untuk bisa terus bertahan, walaupun harus dengan menggunakan segala cara. Cara terbaik dalam memulai hal apapun adalah dengan mengurangi kata-kata, memperbanyak kerja. Boleh jadi engkau dapat membuat orang lain percaya pada apa yang kau bicarakan. Namun kamu tak akan pernah dapat meyakinkan orang lain dengan tanpa melakukan satupun tindakan. Orang-orang hanya mau mendengar janji-janji, namun pada akhirnya mereka akan menuntut bukti-bukti. Waktumu sangatlah terbatas, maka jangan pernah menyia-nyiakan untuk sekedar hidup dalam kehidupan orang lain. Hindari dogma-dogma konyol yang akan mengkerdilkan dirimu sendiri, di mana kamu hidup hanya sebatas pada hasil pemikiran mereka yang sebenarnya sangat tidak sewarna dengan apa yang menjadi inti dari pola pikirmu dan tak sejalan dengan bakatmu. Masa depan gemilang hanyalah menjadi milik orang yang mempercayai kekuatan dari keindahan mimpi-mimpinya, berupaya keras untuk mewujudkannya, dan menjadikan setiap kegagalan dari langkah-langkah yang ditempuhnya sebagai pembakar semangat agar lebih besar berkobar dan terus menyala. Jika kamu terlihat sebagai apa yang kau miliki, kamu akan mampu lebih banyak lagi untuk dapat memiliki. Namun bila engkau terlihat dari apa yang tak kau punya, engkau tak akan mungkin memiliki cukup kekuatan untuk mendapatkan apa yang kau inginkan. Kebijaksanaan adalah bagian dari satu kemampuan dalam diri seseorang untuk menerangkan pada orang lain tentang lorong-lorong kematian yang menurut pikiran banyak orang terasa sangat mengerikan. Namun dia akan dapat meyakinkan mereka seakan-akan jalan menuju kematian tak beda seperti orang sedang melakukan perjalanan wisata. Kekeliruan yang dilakukan lebih dari satu kali, bahkan dilakukan berulang setelahnya, akan menjelma sebagai satu kesepakatan. Begitupun kebohongan yang dilakukan secara berantai akan berwujud sebagai satu permufakatan. Kesalahan yang diperbuat bersama-sama dengan sendirinya menjadi terbiasa dan kaprah dalam melakukannya. Maka muncullah istilah salah kaprah. Ketika engkau mulai membawa bekal sejumlah air bagi persiapan dirimu sendiri guna bertahan hidup di atas suatu puncak bukit, kau akan dipaksa keadaan untuk dapat belajar menghargai arti dan nilai dari setiap tetes-tetes jatuhnya. Begitupun dengan kebijaksanaan, kamu tak akan pernah bisa memahaminya dengan baik sebelum menjalani kesulitan hidup dan telah melampauinya. Jika pada awalnya kamu berpikir bertualang adalah satu hal berbahaya, cobalah untuk selalu acap melakukannya. Kau pun akan terbiasa dengan keadaan yang kau takuti, dan sebagaimana adat kebanyakan manusia, setelah engkau terbebas dari ketakutan dirimu sendiri, maka kamulah yang akan menjelma sebagai ketakutan itu sendiri bagi siapapun yang berada di sekitarmu. Manipulasi akan terjadi ketika sekelompok orang menghujatmu dan kamu hanya sekedar melakukan reaksi. Bila engkau orang biasa, kamu akan sedikit lebih beruntung karena itu tak akan berlanjut panjang. Namun bila engkau orang terkenal, akan banyak pemain watak berperan sebagai korban untuk merongrong hidupmu dan tak akan berhenti sebelum melihatmu jatuh.
Seseorang yang dekat denganmu akan berubah menjadi sangat menyebalkan apabila setiap kali dia mengajakmu membicarakan masalah tentang kalian berdua, tapi selalu saja kamu berkelit dengan berusaha membalik keadaan, seakan-akan dia satu-satunya orang yang melakukan kesalahan, sedangkan dirimu berlaku terlalu egois untuk sekedar mau mengakuinya. Seorang kekasih akan selalu menjadi cerminan dari setiap bagaimana caramu dalam memperlakukannya. Ketika dia sedang tak suka dengan caramu berperilaku, itu akan jelas terlihat dari bagaimana dia bersikap padamu setelahnya. Saat engkau mengungkapkan kata cintamu pada seseorang, sementara kamu melakukan hal yang dapat melukai jiwa dan merobek-robek hati dan perasaannya, apa yang kamu lakukan tak lebih hanyalah satu kekonyolan psikologi atas bebalnya sifat kemanusiaan dari miskinnya akal budi. Beberapa tanda bila seseorang telah tak lagi peduli dengan perasaanmu. Setiap hal adalah salahmu. Keluh kesahmu hanyalah drama. Tak menanyakan kabarmu. Kau kesepian sendiri. Kamu takut menegur untuk menghindari ketegangan. Maka camkanlah, kamu hanya mempunyai dua pilihan: bertahan dalam penderitaan atau menjauh merubah keadaan. Awal keretakan satu hubungan apabila kamu merasakan timbulnya satu keinginan dalam hatinya untuk menjauh darimu. Dia akan lebih menghemat kata-katanya, mengurangi tatap mata. Kau telah tak lagi merasakan manfaat kebersamaan, tak menangkap ada gairah dalam dirinya, hingga tiba pada akhirnya engkau akan kembali sebagai orang asing yang hanya berjalan sendiri. Dengan tak mengatakan suatu apapun padamu tentang hal-hal penting di awal, tak juga mau mengatakan hal-hal yang akan menjadi sentuhan akhir, membiarkan setiap hal berjalan di tempat begitu saja, itu hanya berarti hubungan baik yang telah kalian bangun dari sejak awal akan segera berakhir dengan sangat menggenaskan. Perselingkuhan yang acap kali terjadi tidak dipicu hanya oleh persoalan seksual belaka, namun melalui obrolan tekstual kecil sedikit nakal, didukung oleh kejenuhan yang sudah mencapai ubun-ubun. Dan ketika engkau telah tak lagi mampu mengendalikan diri untuk dapat bersetia, maka akan hancurlah segala apa yang telah kau bangun dengan susah payah. Ketika seseorang mengkhianatimu dengan kenakalannya, itu disebabkan karena dia tidak memiliki cukup kehormatan untuk dapat bersikap jelas saat di depanmu. Dia berpikir bahwa dirimu terlalu naif, pandir dan bodoh untuk sekedar bisa merasakan perbedaan sikap dari yang telah ditampakkannya. Kebohongan dan tipu-tipu akan menghancurkan satu hubungan suci yang bahkan berawal dari cinta kasih sejati. Tak peduli sepandai apa kau sembunyi dan selicin apa kau jalani, hanya ingatlah, setiap apapun yang telah kau lakukan dalam kegelapan, pada akhirnya akan tampak jelas, terang di permukaan. Saat dengan susah payah kamu mempertahankan kebersamaan, melindungi akan apa yang telah kalian hasilkan berdua, sementara dia hanya sibuk sendiri dan bersibuk ria dengan semua rahasianya, bersabarlah. Anggap saja Tuhan tengah mempersiapkan mempelai baru bagi dirimu. Pada satu ikatan kasih,
apabila kalian mampu membunuh kebohongan atas ketidakjujuran diri masing-masing, membuang jauh-jauh kerahasiaan antara keduanya, menghormati untuk saling mempercayai, mencintai untuk selalu mengasihi, percayalah, kalian tengah membangun satu surga di atas dunia. Selalu akan ada dua sisi pada setiap satu sejarah, dan akan selalu ada berbagai tangkapan layar untuk terus mengikutinya. Tuhan tak akan pernah lengah. Dia akan mencatatkan sebagai kebaikan atas sekecil apapun kebaikan yang kau tunaikan. Dia juga menulis sebagai keburukan atas sekecil apapun keburukan yang telah engkau lakukan. Salah.